Shalom Tuhan yang terkasih, puji syukur pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Dan bersyukur hari ini kita boleh sehat, kita masih boleh dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh beribadah ya Tuhan, meskipun dalam online, tapi kami bersyukur semua dalam penyertaan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami untuk memuji Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian yang pertama. Ku tahu Bapa pelihara.
Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian di badai terpadu dunia. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yeah.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan di saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur di mana kami boleh mengikuti dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh abdi-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini secara online. Buat umat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati, pikiran mereka supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di saat ini yang terambil di dalam kitab suci Perjanjian Baru, yaitu Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk umat Tuhan sekalian. Elai memberikan judul manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita ketika keinginan dan juga kebutuhan kita tersedia? Misalnya kita mendapatkan atau kita memiliki sesuatu yang baru, baju baru, gadget baru, handphone baru, mobil baru, rumah baru, dan lain sebagainya. Pasti menyenangkan dan akan membangkitkan setiap antusias kita, apalagi yang kita peroleh berasal dari kerja keras kita, atau juga yang kita dapatkan adalah sebuah hadiah. Tetapi ada saatnya yang baru tersebut akan menjadi lama, kemudian kita menginginkan yang baru lagi, dan seterusnya sampai kita bosan. Saudara juga perhatikan bahwa manusia lama termasuk kita yang sadar akan keberadaan kita seringkali hanya memusatkan setiap kehidupan yang kita jalani
pada aspek tataran yang jasmania saja. Kita menginginkan keinginan-keinginan yang dijalani pada suatu pengalaman atau dorongan emosi dan nafsu belaka. Seringkali hal tersebut berdampak pada keputusasaan dalam kita menjalani hidup. Kita menjalannya lama-kelamaan menjadi hampa, menjadi hambar, menjadi kosong, bahkan tidak lagi berpengharapan. Di dalam teks pembahasan firman kita di saat ini, meskipun singkat dan ditujukan kepada sekelompok gereja yang sebenarnya tidak Paulus dirikan sendiri, namun surat Kolose ini sangatlah penting dalam menerangkan keutamaan Yesus Kristus sebagai perantara karya keselamatan dari Tuhan Bapa. Surat Kolose menekankan bahwa mereka yang menjadi milik Yesus semestinya tidak membutuhkan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan hanya membutuhkan dari sumber-sumber yang Tuhan telah sediakan di dalam Yesus. Surat Kolose memiliki fokus utama bagi orang percaya yang ada di kota Kolose tersebut, yaitu mendorong mereka menghadapi ajaran palsu yang menekankan atau yang sangat menekankan, mengutamakan praktek asketis sebagai sarana untuk mengalami hadirat Tuhan dalam suatu cara yang lebih bermakna. Kita akan berfokus pada teks yang kita akan renungkan, yang kita gali bersama, yang akan kita utarakan, yang akan saya wartakan, yaitu di ayat 5-17. Kita akan berfokus pada ayat 12 dan 15. Tetapi hal tersebut kita akan lihat bagaimana sebenarnya instruksi Paulus yang mendetail untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Kita mulai dengan tabiat manusia lama yang harus dimatikan, atau Paulus menyarankan, memberikan suatu tekanan pada manusia lama yang harus dimatikan atau dimusnahkan, yang dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu pertama memiliki hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga percabulan. Itu ditekankan di ayatnya yang kelima. Kata hawa nafsu memiliki arti keinginan besar yang menunjuk pada keinginan seksual, sedangkan nafsu jahat memiliki arti keinginan, hasad, birahi atau hawa nafsu. Dalam konteks surat Kolose ini, atau secara keseluruhan, kemungkinan besar hasad atau nafsu jahat yang dimaksud di dalam ayat ini berkenaan dengan pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus yang ada pada saat itu. Adapun tabiat, adapun watak, adapun karakteristik dari manusia berdasarkan Kristus adalah pertama, mampu menguasai diri. Jadi yang menjadi lawan atau kita bisa mengcounter 3 tabiat yang buruk, yaitu hawa nafsu, nafsu jahat, dan percabulan, adalah dengan ada 3 karakter atau watak yang mampu melawan atau mampu meredam sifat-sifat manusia lama tersebut. Yang pertama adalah mampu menguasai diri. Itu bisa kita lihat, kita baca kembali di ayat yang ke-5, ayat ke-8, dan juga ayatnya yang ke-9. Dalam surat Kolose, Paulus menjelaskan bahwa orang percaya telah mengalami kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Manusia baru tidak lagi disibukkan oleh pemikiran penguasaan diri sendiri, tetapi perkara ilahi, sehingga hidup yang lama telah mati, tersembunyi dengan Kristus di dalam Tuhan. Jadi manusia yang lama itu telah mati karena Kristus itu sendiri. Dalam hal lain, Paulus juga menjelaskan bahwa penguasaan diri adalah buah roh dari kehidupan orang percaya yang dituntut Tuhan untuk selalu memberi buah sesuai dengan pertobatannya. Kita bisa melihat hal tersebut di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22. Kemudian kedua, yaitu hidup dalam kasih, yang berarti tidak membeda-bedakan. Kita bisa melihat itu di ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, sebab Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.
dalam kasih juga berarti rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati didasarkan atas kesadaran akan keberadaan diri manusia sebagai makhluk ciptaan di mana Tuhan adalah Khalik, Sang Pencipta, dan manusia, kita semua adalah makhluk atau ciptaan yang didasarkan atas keyakinan bahwa semua manusia adalah anak-anak Tuhan, sehingga tidak ada lagi tempat bagi kesombongan ketika orang percaya hidup berdampingan di antara sesama manusia. Tidak ada lagi ketimpangan di dalam Kristus. Semuanya sama, semua buat semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kemudian dikatakan juga, sabarlah terhadap kamu dengan yang lain. Karakteristik ini merupakan sikap orang Kristen di dalam melakukan berinteraksi, berrelasi dengan sesama. Hal ini dapat diungkapkan dengan bersikap baik dalam hubungan dengan orang lain, walaupun kita tetap mengalami kesulitan ataupun penderitaan di dalam kehidupan kita. Kata ampunilah dapat dikatakan sembuhkanlah kesalahan atau tidak memperhitungkan kesalahan seseorang, atau berbaiklah kembali dengan seseorang, atau terimalah orang itu kembali. Karakteristik ini merupakan hal yang sangat sulit saudaranya untuk kita manusia yang penuh dengan kekurangan untuk melakukannya, tetapi Paulus menekankan hal ini. Paulus di dalam kuasa Roh Kudus menekankan untuk menyembuhkan seseorang dengan mengampuni seseorang, dengan menerima sesama. Karena itu adalah sebuah relasi dengan sesama, karena kita telah bertumbuh di dalam Kristus. Karena manusia yang percaya kepada Yesus Kristus telah dimenangkan oleh karena Dia. Hal tersebut berimplikasi kepada damai sejahtera bersama Kristus, damai yang berasal dari Kristus. Damai itu adalah semangat persekutuan, semangat keselarasan yang harus nyata dalam diri persekutuan Kristen. Kristuslah yang menyebabkan kita semua hidup. Kristuslah yang menyebabkan saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Kristuslah yang juga membuat umat Tuhan percaya atau umat Tuhan perdana, umat Tuhan awal-awal, di dalam konteks ini umat Tuhan di Kolose hidup dalam damai sejahtera berasal dari Kristus. Ditekankan juga bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini berarti bahwa membiarkan Kristus menghakimi sebagai hakim yang adil di dalam hati dan pikiran kita. Di sini Kristuslah yang menentukan atau memutuskan suatu perkara. Hal tersebut berdampak pada menjadi satu tubuh, yaitu menuju kepada umat Tuhan atau gereja. Tubuh dipakai Rasul Paulus sebagai gambaran mengenai kesatuan gereja Kristen dalam hubungan mereka dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, perikop ini atau ayat ini terus memberikan ugahan bagi kita yang berimplikasi kepada manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Kristus dan bukan lagi hidup menurut keinginan sendiri. Manusia adalah manusia yang di dalam pikiran dan hati mereka sudah tercemar oleh karena dosa, yang punya sekali banyak kekurangan, tetapi oleh karena Kristuslah yang membangkitkan, Kristuslah yang menghidupkan manusia agar layak di hadapan Tuhan. Manusia baru adalah mereka yang bersungguh-sungguh menerima Kristus dan percaya kepadanya, berpaling dari dosa kepada Tuhan, serta memiliki kesungguhan hati yang benar-benar mau untuk tunduk dan taat setia kepada Tuhan. Cara hidup manusia baru berasal dari hati serta pikiran yang baru. Hati dan pikiran yang selalu di-upgrade, selalu di-up-to-date setiap saatnya. Hal-hal baru tersebut dikaruniakan oleh Roh Tuhan. Ketika Kristus berdiam dalam hati kita, berdiam dalam pikiran kita, segala kekayaan rohani juga akan dikaruniakan oleh Dia, yaitu Yesus Kristus. Efek dari manusia baru yang mengenakan karakter dan watak Kristus sepatutnya terlihat dalam kehidupan atau praktik tingkah laku atau perbuatan yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menanggalkan manusia lama berarti mematikan segala sesuatu yang duniawi
dalam diri kita, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, kejahatan dan juga keserakahan, serta membuang sikap marah, geram, kejahatan, fitnah, hal-hal yang negatif yang menyakiti sesama harus tidak ada lagi di dalam manusia baru berwatak Kristus. Saudara, memang menjadi manusia baru dalam konteks hidup modern saat ini memerlukan perjuangan, kerja keras, waktu yang lama, dan proses yang tidak selalu enak di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia baru. Itu membutuhkan waktu yang lama dan memang tidak enak. Selalu ada tantangan dan pergumulan, lika-liku kehidupan di dalamnya. Manusia baru secara vertikal berarti membangun terus relasi dengan Tuhan, untuk terus melihat, untuk terus merasakan kemuliaan, kekudusan dan cinta kasih Tuhan. Di dalam manusia baru, Tuhan hadir dan kita menyambutnya dengan rasa kagum, hormat dan syukur kepada Dia. Secara horizontal, setiap orang yang sudah menjadi ciptaan baru, setiap orang yang sudah mengenakan manusia baru harus selalu berjuang untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi dan membuang sikap-sikap jahat yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sebaliknya, mengenakan juga manusia baru berarti mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, pengampunan, serta kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maukah saudara dan saya melakukan atau mengenakan kasih Kristus karena kita sudah menjadi manusia baru? Seperti yang dikatakan tadi, memang berat, memang terasa tidak sanggup. Terkadang kita mau enak-enak, terkadang kita mau lari dari tanggung jawab sebagai manusia baru di dalam Kristus. Tetapi kita harus percaya dan sadar bahwa kita telah diikat oleh kasih Kristus yang mengharuskan kita melaksanakan atau mengenakan watak Kristus yang menyatakan kebaikan bagi sesama, yang menyatakan cinta kasih juga bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan di saat ini terus memberikan kelegaan, kekuatan bagi kita di tengah pergumulan hidup yang kita alami. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu, khususnya pembahasan di dalam surat Kolose tentang mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Ya Tuhan, biarlah firman ini yang telah kami renungkan dapat tertanam di dalam hati dan juga pikiran kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami ya Tuhan, supaya kami telah tetap selalu rindu untuk mendengarkan serta melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dari rumah atau dari tempat di mana saudara-saudara mengikuti ibadah ini, kita akan berdoa syafaat. Kiranya doa-doa syafaat ini terus memberikan penguatan bagi kita. Mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, segala puji syukur hanya kami tinggikan kepada Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Abdi-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini, pada saat ini di ibadah minggu secara online di GPI Manado boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai manusia baru di dalam Kristus. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa syafaat. Kami berdoa untuk gereja dan pelayan serta pelayan-pelayan-Mu, para pelayan Tuhan, para abdi Tuhan di tempat ini di GPI Manado. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi. Berikanlah terus kekuatan iman yang baik supaya mereka dapat terus melayani di tempat ini. Rekan-rekan sepelayanan, berikanlah terus ya Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, kesabaran, kelemah lembutan, dan juga mengenakan kasih setia Tuhan
agar boleh dilayakkan dan juga memberikan sesuatu yang terbaik bagi pelayanan di GPI Manado yang Tuhan percayakan sampai saat ini. Ya Tuhan, berkati worship leader, operator, proyektor, editor video, biarlah semua pelayan-Mu di tempat ini selalu rindu untuk memberikan waktunya selalu buat Tuhan. Ya Tuhan, untuk kami juga berdoa untuk segala kegiatan sepanjang minggu dari hari Senin sampai hari Minggu. Tuhan juga berkati, berikan kelancaran setiap ibadah kami, baik doa pengerja, doa dengan para karyawan, doa keluarga, dan juga ibadah raya walaupun masih diselenggarakan secara online. Setiap pelayan yang bertugas berikan hikmat dan penyertaan supaya mereka dapat terus menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan, untuk keluarga-keluarga, anggota gereja dan juga para simpatisan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang khususnya di dalam kelemahan tubuh, apalagi jika ada yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan jamah setiap penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan hidup, baik dari apapun aspeknya, pendidikan, kehidupan keluarga, ekonomi, juga Tuhan buka jalan buat mereka, buat umat Tuhan yang belum mendapatkan mata pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka, apalagi di dalam suasana krisis akibat pandemi, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Buat anak-anak kami atau anak-anak dari umat Tuhan, kiranya yang juga masih dalam bangku pendidikan, mulai dari PAUD, TK, sekolah dasar, SMP, SMA, sampai juga perguruan tinggi, juga kiranya Tuhan berikan hikmat supaya dapat belajar dengan baik, baik belajar di rumah maupun di sekolah. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk mereka yang telah Kau tetapkan, para abdi Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi gembala, untuk menjadi majelis, untuk menjadi penginjil orang-orang kepercayaan milik-Mu saja. Kepada mereka telah Tuhan tugaskan pemeliharaan jiwa dan pelayanan pewartaan kabar baik dari Tuhan yang kudus. Hendaklah Engkau mengarahkan dan menuntun mereka oleh Roh Kudus-Mu supaya mereka melaksanakan pelayanan hanya sesuai kehendak-Mu dan demi memuliakan nama Tuhan saja. Biarlah di dalam aktivitas para pelayan Tuhan, mereka mengerjakannya dengan setia dan jujur, yang tujuannya semua untuk mengembalikan umat-umat Tuhan atau domba-domba yang tersesat dan terserak, kiranya dikumpulkan dan dibawa kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Ya Tuhan, bagi gembala sidang, pimpinan sinode, gereja-gereja yang ada juga, supaya Tuhan membuat mereka makin hari makin maju dan bertumbuh di dalam Tuhan menuju segala kebenaran dan kesucian. Apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, keadilan dan penghakiman Tuhanlah yang nyata di dalam kehidupan para pimpinan gereja. Ya Tuhan, sudilah juga Engkau melepaskan semua gereja dari mulut hal-hal atau segala yang buas yang terus merongrong untuk terus melihat, untuk terus merusak gereja-Mu yang kudus ini. Ada juga oknum-oknum atau orang-orang yang hanya mencari kehormatan atau keuntungan sendiri, yang hanya mencari penyanjungan nama dan juga kuasa. Kiranya Tuhanlah yang menghardik dan juga Tuhan yang memberikan teguran bagi mereka. Bapa Surgawi, kami juga menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini, pemimpin negeri ini, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, sampai dengan kepala-kepala daerah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan-Mu yang adil. Khususnya ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah kota ini, di kota Manado, di tempat kami tinggal dan hidup. Kiranya Kau makin lama makin berlimpah-limpah menganugerahkan Roh-Mu, satu-satunya pemimpin yang baik dan benar dan setia serta takut kepada Tuhan. Dan kiranya biarlah iman mereka yang sejati, mereka terus melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan ketetapan di dalam firman Tuhan. Biarlah mereka terus mengakui Tuhan
sebagai raja di atas segala raja, di atas Tuhan, di atas segala Tuhan. Sebab kepadanya telah Tuhan berikan kuasa kepada mereka untuk melaksanakan, untuk mengadministrasikan tempat di mana mereka hidup. Ya Tuhan, sebenarnya masih banyak sekali doa-doa yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Tetapi sebelum keluar dari bibir dan mulut kami ya Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, inilah doa permohonan kami. Biarlah doa ini boleh Tuhan dengar dan direncanakan, direalisasikan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Doa ini ya Tuhan akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri ibadah Minggu GPI Manado secara online. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji syukur, umat Tuhan yang terkasih, ibadah kita telah selesai dan terima kasih telah bersama-sama untuk mengikuti ibadah bersama GPI Manado, dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.